Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrizal. Saya adalah seorang guru SMK, yaitu SMK Negeri 1 Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam video kali ini saya ingin melakukan kegiatan pengimbasan dari kegiatan BIMTEK yang saya ikuti. Nah, BIMTEK ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SIM PKB, melalui daring. Nah, kegiatan BIMTEK ini memfokuskan pembahasannya kepada AKM. AKM itu kepanjangannya Asesmen Kompetensi Minimum untuk SMA dan SMK. Saya masuk ke dalam anggota angkatan keempat, yaitu BIMTEK yang diadakan hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Kegiatan pengimbasan ini saya lakukan melalui video saja. Jadi apa ilmu yang saya dapatkan selama BIMTEK, apa materi-materi yang saya dapatkan selama BIMTEK akan saya imbaskan atau saya share atau saya bagi dengan guru-guru yang lain, sehingga guru-guru yang lain juga bisa mendapatkan materi, juga mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu dari BIMTEK yang telah saya ikuti mengenai AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, jadi kegiatan pengimbasan ini saya lakukan melalui video saja. Nanti video ini saya sharing melalui YouTube, dan juga saya sharing atau saya bagi melalui WA group, atau juga bisa nanti saya putar kepada guru-guru yang berada di sekolah saya mengajar. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan membahas dari awal sampai akhir rangkuman materi dari BIMTEK ini yang sudah saya lakukan. Nanti saya videokan materi yang saya sampaikan ini. Semoga dengan video ini nanti guru-guru yang lain juga bisa mendapatkan ilmu, juga bisa mendapatkan materi, sehingga materi ini atau hasil dari BIMTEK ini juga bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, saya lanjutkan kegiatan dari pengimbasan ini, yaitu materi hasil BIMTEK ini saya sajikan dalam bentuk laporan per bab. Jadi bab 1 sampai bab akhir, supaya nanti untuk memudahkan para pendengar atau para penonton atau Bapak Ibu di sekolah dimanapun berada, terutama sekolah saya mengajar, saya sajikan materi dari pengimbasan ini melalui laporan per bab. Jadi saya bacakan nanti, kemudian saya bahas nanti supaya mudah untuk dipahami. Oke, dalam bab 1 pendahuluan ini, bab satunya mengenai orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari asesmen kompetensi minimum ini? A. Latar belakang. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi dalam asesmen ini, dalam kegiatan asesmen kompetensi minimum ini, yang diharapkan tidak hanya hasil atau nilai akhir dari siswa, tetapi lebih memfokuskan kepada kemampuan keterampilan, kemampuan pengetahuan, dan kemampuan sikap. Jadi itulah dari latar belakang dari asesmen kompetensi minimum. Kemudian, terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21 ini, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup
yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, jadi setelah siswa memiliki kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan dan sikap, apa fungsi dari yang ketiga itu? Diharapkan nanti siswa setelah tamat nanti memiliki kecakapan dalam belajar dan berinovasi, kemudian mampu menguasai teknologi, kemudian bisa berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi itulah latar belakang kenapa dilakukan asesmen kompetensi minimum ini. Nah, di dalam kegiatan BIMTEK yang saya ikuti, ada 5 kegiatan utama atau 5 pokok program yang dibahas di dalam BIMTEK ini. Yang pertama yaitu konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen. Kemudian butir soal asesmen literasi membaca di tingkat SMP. Kemudian butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP, kemudian tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi, kemudian tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi 5 program inilah, 5 item inilah yang nanti yang akan saya sajikan kembali dalam kegiatan pengimbasan ini. Oke, lanjut. Nah, waktu dan tempat kegiatan yang sudah saya lakukan ini, waktunya BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA SMK angkatan keempat, diikuti dalam rentang waktu hari Selasa 19 Januari 2021 sampai dengan hari Sabtu 23 Januari 2021. Tempat BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA SMK ini angkatan keempat ini diikuti di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 1 Ampe Nagari. Kemudian di tahap awal saya mengikuti kegiatan BIMTEK ini, saya mengikuti pra-program. Jadi asesmen pra-program. Saya disajikan dengan beberapa soal-soal sebagai asesmen pra-BIMTEK. Jadi sebelum BIMTEK saya mengisi beberapa soal dulu. Nah, ini soalnya sudah ada saya lakukan. Oke, lanjut kita ke bab kedua. Dalam bab kedua itu mengenai pembahasan. Yang A-nya yaitu konsep asesmen. Asesmen kompetensi minimum AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi asesmen ini konsep dasarnya yaitu untuk merupakan penilaian kompetensi mendasar, ini yang sangat dasar yang diperlukan oleh semua murid. Jadi AKM ini adalah kompetensi mendasar yang harus dimiliki oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas dirinya dan berpartisipasi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini terdapat 2 kompetensi mendasar yaitu yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerik. Kemudian, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, artinya literasi yang mendasar itu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, kemudian informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ketiga instrumen utama ini akan saya jelaskan kembali apa itu asesmen kompetensi minimum, yaitu yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan
kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, jadi inilah nanti 3 instrumen utama untuk di dalam kegiatan AKM. Sekarang lanjut kita yang B, yaitu tujuan dan manfaat asesmen nasional. Nah, jadi penjelasannya, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Nah, jadi tujuan dari AKM ini, asesmen nasional ini adalah perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional. Jadi ujian nasional ditiadakan lagi, kemudian diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar nasional. Nah, jadi secara terperinci inilah tujuan dari asesmen nasional itu. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan tujuan yang ketiga adalah asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, itulah dari tujuan dari asesmen nasional tersebut. Maka dari itu, hasil dari asesmen nasional ini sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Nah, pada tahun 2021, Kemendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimasukkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Yang C, evaluasi ujian nasional. Berdasarkan uraian di atas, membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional, kebijakan melaksanakan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung lama. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Secara kompetensi, yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri seringkali terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Jadi, ujian nasional dihentikan dan diganti dengan asesmen nasional. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, butir soal UN. Butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercantum dalam kurikulum 2013. Nah, jadi dalam UN, butir-butir soal hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Jadi, asesmen nasional dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Dan yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir. Nah, sekarang yang D, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi, apa beda nanti asesmen nasional dengan ujian nasional? Nah, dari tabel ini dapat kita bandingkan atau dapat kita bedakan melalui tujuan pelaksanaan. Ini kriteria pembandingnya, yaitu tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional ditujukan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional
digunakan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian jenjang penilaiannya, kalau asesmen nasional, jenjang pendidikannya itu mulai dari SD atau MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian UN dilakukan pada jenjang SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kemudian level siswa untuk asesmen nasional AKM itu untuk kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau MK. Sedangkan untuk UN itu tingkat akhir pada setiap jenjang. Jadi UN ini dilakukan setiap akhir pada tiap jenjang pendidikan. Kemudian subjek siswanya itu survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi pada asesmen nasional ini subjek siswanya yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti. Jadi tidak semuanya. Sedangkan subjek siswa untuk UN yaitu semua siswa mengikuti UN. Kemudian model soal untuk asesmen nasional itu PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional bentuk soalnya, model soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Matematika, SMK, dan SMA. Kemudian sasaran penilaiannya, kompetensi literasi, numerik, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ini untuk asesmen nasional. Sedangkan untuk UN, sasaran penilaian adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian metode penilaian untuk asesmen nasional yaitu Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan bukan untuk UN Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test PBT. Nah, itulah perbandingan atau perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, kemudian langsung kita masuk ke yang E, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini petunjuk teknisnya. Nah, ini dari bagan-bagan ini nanti bisa dipelajari. Silakan dipelajari nanti. Kemudian lagi masuk kita ke kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Jadi yang akan mengikuti asesmen nasional adalah pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Nah, di tiap satuan pendidikan asesmen nasional akan diikuti oleh bagian peserta didik, sebagian peserta didik, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau MK yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi tidak semuanya untuk asesmen nasional ini hanya secara acak. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Nah, itu dia. Nah, kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 saja? Nah, untuk asesmen nasional. Nah, di sini dijelaskan, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Jadi, asesmen ini juga untuk perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimasukkan agar siswa menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Dilanjutkan dengan merumuskan butir soal. Nah, di sini disampaikan pada aktivitas sebelumnya merumuskan butir soal asesmen nasional. Yang ketiga, nah, bentuk soal asesmen nasional atau AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian isian singkat dan uraian. Nah, yang pertama, pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dan dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu.
Kemudian yang ketiga, menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama, benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uren. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, kemudian dibahas lagi mengenai jumlah butir soal. Nah, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal. Nah, ini jadi 30 butir soal. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerik. Sedangkan siswa kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerik. Jadi inilah jumlah soal untuk setiap tingkatnya untuk asesmen nasional. Yang F, asesmen literasi membaca tingkat SMA. Konsep literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya, mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Berikut yang kedua, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Nah, ini dia. Yang ketiga, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA. Selanjutnya akan berlatih menganalisis tahap asesmen pada tingkat SMA. Pada tingkat SMA terdapat dua level pembelajaran. Mari kita pelajari setiap level pembelajaran yang ada pada tingkat SMA. Jadi di tingkat SMA hanya ada dua level pembelajaran. Pada level pembelajaran pertama, untuk kelas 9 dan kelas 10, siswa akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif. Pada literasi membaca, hanya saja siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkatkan sesuai dengan jenjangnya. Kemudian dijelaskan, siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Nah, itu adalah pada level pembelajaran pertama atau 1. Kemudian pada level pembelajaran 2 untuk kelas 11 dan 12 SMA sama seperti level pembelajaran pertama, siswa juga akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif dan literasi membaca. Hanya saja siswa pada kelas 11 dan 12 akan menggunakan konten yang terus meningkatkan sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Kemudian dijelaskan lagi, siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang menulis sesuatu jenjangnya. Nah, kemudian yang keempat, contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Nah, jadi inilah bentuk soal. Silakan aja nanti dibaca. Nah, ini saya bacakan satu bentuk soal. Soal yang pertama, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Nah, jadi ini ada teks, ada gambar lilin kecil dalam sinar gelap. Jadi, apa yang kita dapatkan di dalam teksnya? Nah, ini kompetensinya yang diukur adalah menemukan informasi tersurat
Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang harus meningkatkan sesuai jenjangnya. Nah, dari teks dan gambar lilin ini, maka dibuatlah soal seperti ini. Soal yang pertama, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Jawabannya, A. Sinar lilin itu tidak banyak. B. Lilin itu membawa harapan. C. Kehadiran lilin itu dapat menurunkan cemara. D. Langkah lilin itu laksana embun angin. E. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Kemudian kompetensi yang diukur, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan dan teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, itulah bentuk soal. Nah, juga di sini yang kelima, kita juga dianjurkan berlatih latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Kemudian begini langkah-langkah, bagaimana langkah-langkah membuat butir soal itu. Yang pertama, A. Memahami kompetensi literasi membaca siswa yang Anda ampu. Dari situ Anda dapat memiliki teks yang sesuai, misalnya dari 2 teks. Nah, inilah nanti langkah yang pertama. Langkah yang kedua, setelah memilih teks bacaan sesuai dengan level kompetensi siswa yang Anda ampu, pilihlah salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan dan evaluasi. Yang ketiga, dari kompetensi literasi tersebut, cobalah membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan teks yang Anda pilih tadi. Kemudian, asesmen numerasi tingkat SMA. Nah, ini konsep numerasi. Numerasi termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Kemudian, di sini numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Berikutnya, numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata nanti. Kemudian kita lanjut. Nah, yang ketiga, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA. Pada tingkat SMA terdapat 1 level pembelajaran. Pada level pembelajarannya terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 10, siswa akan belajar geometri dengan memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri serta menghitung volume dan luas permukaan. Nah, itu. Ini contoh butir soal asesmen numerik tingkat SMA. Nah, ini nanti silakan dipelajari. Nah, contoh-contoh soal ini nanti saya tampilkan di deskripsi dari video YouTube saya. Jadi, lihat di deskripsi video YouTube, nanti saya tampilkan laporan ini. Nah, ini juga kita dilatih bagaimana cara membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA. Jadi, yang kelima, latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, memahami potensi numerasi siswa yang Anda ampu. Dari situ Anda dapat memilih kasus yang sesuai. Nah, ini nanti. Yang kedua, setelah memilih kasus sesuai dengan level kompetensi siswa yang Anda ampu, pilihlah salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan dan evaluasi. Nah, dan yang ketiga langkahnya, dari kompetensi numerasi tersebut, cobalah membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan gambar yang Anda pilih tadi. Nah, itu nanti. Nah, terakhir dari asesmen nasional ini adalah tindak lanjut. Jadi setelah Anda mengetahui hasil dari asesmen kompetensi minimum ini, apa tindak lanjut, apa yang ingin Anda lakukan dari hasil yang Anda dapatkan tadi. Nah, ini yang pertama, mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Nah, ini ya. Tahap selanjutnya,
Setelah melaksanakan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Jadi setelah kita lakukan asesmen, kita laporkan. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa, berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Nah, dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswa. Menguasai kompetensi literasi membaca, numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkat. Nah, itu dia. Nah, ini dia literasi itu. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Jadi kalau ini hasil kelompoknya nanti, detail tingkat kompetensinya adalah murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat intervensi sederhana. Ini. Kemudian yang dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat intervensi sederhana. Kalau cakap, hasilnya murid mampu membuat intervensi dan informasi implisit yang ada dalam teks maupun membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Kemudian kalau mahir hasilnya, artinya murid mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas teks, evaluasi isi, kualitas, cara menulis suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, inilah nanti ketika Anda mendapatkan hasil dari asesmen kompetensi minimum ini, Anda harus melakukan tindak lanjut. Nah, inilah nanti hasil dari asesmen Anda. Yang pertama, perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir. Nah, kemudian yang ketiga, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Nah, di sini ada kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Nah, ini yang tadi ada hasil yang pertama, perlu intervensi khusus. Nah, ini kebutuhan dan ini caranya. Kemudian kita mendapatkan struktur pembelajaran, nah ini pendekatannya. Kemudian kalau kita hasilnya dasar, ini kebutuhannya, ini caranya. Kemudian struktur pembelajaran, ini pendekatannya. Silakan dibaca nanti. Kemudian kalau hasilnya cakap, ini kebutuhan siswanya. Kemudian caranya seperti ini. Struktur pembelajarannya ini, dan ini pendekatannya. Nah, jadi yang keempat, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Jadi, dari hasil asesmen tadi, baru kita usulkan, kita rekomendasikan strategi mana yang bagus kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dari laporan asesmen yang kita dapatkan. Nah, jadi inilah nanti. Jadi demikianlah kegiatan pengimbasan yang saya lakukan dari BIMTEK yang saya ikuti. Jadi tadi saya sudah membahas ada 5 cakupan pengimbasan, cakupan materi dari pengimbasan ini dari kegiatan BIMTEK yang saya lakukan. Yang pertama yang saya jelaskan tadi yaitu konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, jadi bagaimana cara membuat soal. Kemudian butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP dan juga SMA itu. Dan yang kelima, tindak lanjut laporan. Nah, jadi yang terakhir tadi itulah yang saya lakukan. Apa tindak lanjut dari laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Oke, demikianlah video pengimbasan saya yang membahas mengenai hasil atau materi atau ilmu yang saya dapatkan melalui BIMTEK Guru Belajar yang diadakan oleh Kemendikbud melalui daring SIM PKB. Nah, semoga materi atau ilmu yang saya sajikan melalui video pengimbasan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah masing-masing dan juga di sekolah tempat saya mengajar. Nah, demikianlah video pengimbasan BIMTEK yang telah saya lakukan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.